kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Larasati dengan NIM 2019-210412. Saya ingin mempresentasikan tentang Bank Umum. Bank Umum menurut Howard de Croix dan George H. Empa adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Dan menurut Dictionary Bank and Financial Service adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi pokok utama antara lain menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang ditarik oleh bank. 2. Mendiskonto surat berharga, memberikan peminjaman, dan menanam dana dalam bentuk surat berharga. Slide selanjutnya adalah klasifikasi bank. Klasifikasi bank menurut fungsi, yang pertama adalah bank sentral, kedua bank umum, ketiga bank tabungan, dan terakhir bank pembangunan. Menurut kepemilikan, bank pemerintah, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank koperasi. Dan menurut kemampuan mengedarkan uang, yang pertama adalah bank primer dan kedua bank sekunder. Saya akan menjelaskan menurut fungsinya saja. Yang pertama adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua adalah Bank Umum. Fungsi pokok utama bank umum adalah yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menciptakan uang. Ketiga, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Bank tabungan. Bank tabungan yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dan yang terakhir adalah bank pembangunan. Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka panjang. Serta dalam usahanya. Selanjutnya adalah target pasar bank. Menurut wholesale banking atau corporate banking, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada segmentasi pasar menengah ke atas. Yang kedua adalah retail bank, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada nasabah kecil. Selanjutnya adalah karakteristik bank yang baik. Yang pertama, aktiva tetapnya relatif sedikit dibandingkan aktiva lancar. Yang kedua, hutang jangka pendeknya relatif banyak dibandingkan dengan hutang jangka panjang. Yang ketiga adalah perbandingan antara aktiva dengan modalnya relatif sangat besar. Selanjutnya adalah ciri-ciri bank yang liquid. Yang pertama adalah memegang alat liquid seperti uang kas dan uang rekening pada bank sentral atau bank lain, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Kedua, memegang kurang dari alat liquid tersebut di atas, namun memiliki surat berharga berkualitas tinggi yang segera bisa ditukar menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dion Fitricia, NIM saya 2019-210417. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bank. Tujuan bank di sini ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan jangka pendek, yaitu ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan likuidasi wajib minimum bank atau bisa disebut dengan reserve requirement. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal. Yang ketiga, menanamkan dana pada tingkat bunga yang layak, aman, dan fleksibel. Dan dari jangka pendek itu memiliki 2 tujuan, yaitu memperoleh laba dengan optimum dan maksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan bank. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pokok dan sumber dana bank umum. Kegiatan pokok banknya ini pertama, penghimpunan dana berupa giro, deposito, tabungan dengan melakukan sasaran yang meminimumkan biayanya. Yang kedua, menerbitkan suatu pengakuan utang. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, pengalokasian atau penggunaan dana dalam bentuk suatu pinjaman dengan sasaran memaksimumkan penerimaannya. Yang kelima, pelayanan jasa keuangan berupa transfer, letter of credit, traveler, cakwe, money charge, inkasso bank garansi, dan lain-lain. Dan jasa non-keuangannya berupa safe deposit box. Dan yang kedua, sumber dana bank, yaitu usaha bank yang menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Baik, saya tadi sudah menjelaskan tentang sumber dana banknya. Di sini saya akan menjelaskan dana apa saja dalam bank umum. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu modal yang seteranya dari para pemegang saham yang berupa modal inti, yaitu modal yang disetor, agio saham, cadangan, laba yang ditahan, laba tahun lalu, yang terakhir adalah laba tahun berjalan. Dan yang berikutnya yaitu berupa modal pelengkap, meliputi cadangan revaluasi aktiva tetap, penyusutan penghapusan aktiva produktif, dan yang terakhir adalah pinjaman subordinasi. Baik, yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat, yang merupakan pencarian dana dari dana yang berasal dari masyarakat tersebut, yang memiliki relatif yang lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Tetapi, pencarian dananya tersebut sangat relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dananya kita sendiri, yaitu meliputi giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, pengiriman uang yang belum diambil penerima, atau bisa disebut dengan obligasi dan sahamnya. Dan yang ketiga adalah dana yang berasal dari lembaga keuangan, yaitu merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dananya, yang berupa pinjaman dari bank lain, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, call money, dan surat berharga pasar uang SBBU, dan dana valuta asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan bank yang memberikan jasa giro dan dikenakan PBDR atau bisa disebut dengan pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Ada beberapa jenis rekening giro, yaitu pertama, subjek pemegang rekening, kedua, badan instansi pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat. Yang ketiga ada perusahaan, meliputi PT, CV, VA, usaha dagang. Ada pula yayasan, perorangan, dan selain jenis giro ini ada jenis giro rupiah, ada giro valuta asing. Dan bank yang dapat menyelenggarakan giro fales hanya ada pada bank devisa saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan selesai yang terakhir, yaitu cek. Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Namun, untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diluangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut melalui tunai atau secara pemindah bukuan. Dan ada pula syarat cek dalam syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang pasal 178 dengan syarat berikut ini. Yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, ada nama bank tertarik atau yang harus membayar. Yang keempat, mencantumkan tanggal dan tempat cek yang dikeluarkan. Yang terakhir, tanda tangan penarik. Ada syarat yang lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut. Pertama, tersedianya dana.
Yang kedua, adanya material yang cukup. Yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang ketiga, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Yang keempat, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Yang keempat, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di spesimen atau contoh tanda tangan. Yang kelima, tidak diblokir pihak berwenang. Yang keenam, resi cek sudah kembali. Yang ketujuh, endorsement cek benar. Yang kedelapan, kondisi cek sempurna. Yang kesembilan, rekening belum ditutup. Yang kesepuluh, dan syarat-syarat lainnya. Baik, berikut adalah slide terakhir, yaitu adalah contoh gambar ciri-ciri cek yang benar. Karena cara penempatan nama-nama telah sesuai dengan di dalam cek tersebut. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Valdalo Kemasi dengan NIM 2019-210426. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilet giro, di mana bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah ke pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Kemudian syarat berlaku bilet giro. Yang pertama ada nama bilet giro dan nomor serinya, di mana pada lembaran bilet giro berada pada pojok kanan atas. Yang kedua ada perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan yang berisi tulisan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga ada tanggal pemindah bukuan. Untuk tanggal sendiri ada dua. Untuk tanggal pembuatan berada di kanan atas dan untuk penarikan berada di perintah tanpa syarat atau isinya. Yang keempat ada jumlah dana yang dipindahkan atau jumlah dana yang disebutkan dengan angka dan atau huruf. Yang kelima ada nama penerima, berada setelah penyebutan tanggal penerima dan jumlah dananya. Yang keenam ada nama bank penerima, di mana disebutkan pada bank yang sama atau bank lainnya. Yang ketujuh ada tanda tangan penarik berikut cap bagi nasabah berbadan hukum yang biasanya berada di pojok kanan bawah. Selanjutnya ada contoh bilet giro tampak depan dan tampak belakang, di mana yang tampak depan seperti syarat yang berlaku di bilet giro. Yang pertama ada nama bilet giro, yang kedua ada perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan, yang ketiga ada tanggal pemindah bukuan, yang keempat ada jumlah dana yang dipindahkan, yang kelima ada nama penerima, yang keenam ada bank penerima, dan yang ketujuh ada tanda tangan penarik. Selanjutnya perbedaan cek dan bilet giro. Untuk cek, yang pertama bersifat tunai dan non-tunai. Yang kedua, identitas atas nama dan atas unjuk. Yang ketiga, hanya ada satu tanggal. Namun di bilet giro, yang pertama hanya bersifat non-tunai. Yang kedua, hanya identitas atas nama. Dan yang ketiga, ada dua tanggal. Selanjutnya deposito, di mana deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai syarat atau perjanjian yang disepakati antara nasabah dan bank. Deposito biasanya mempunyai tanggal jatuh tempo, di mana tanggal jatuh temponya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Deposito sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama deposito berjangka, merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, sampai dengan 24 bulan. Yang kedua ada sertifikat deposito, merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, di mana sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat
dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan ke pihak lain. Yang ketiga ada deposito on call, merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan, di mana deposito ini memiliki waktu penyimpanan yang paling relatif singkat. Selanjutnya ada tabungan, di mana tabungan sendiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk tabungan sendiri, sarana yang digunakan atau alat penarikan ada 4, yaitu yang pertama buku tabungan. Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Yang kedua ada slip penarikan, yang merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Yang ketiga ada kwitansi, yang merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Dan yang terakhir yaitu kartu yang terbuat dari plastik, yaitu jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya baik di bank maupun di mesin ATM. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah penanaman dana. Penanaman dana bank meliputi penanaman dana dalam alat liquid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk perkreditan, dan penanaman dana dalam aktiva tetap. Tujuan dari penanaman dana adalah untuk memperoleh atau menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva tetap. Penanaman dana dalam bentuk meliputi A. Pinjaman. Pinjaman jangka pendek kurang dari 1 tahun. Pinjaman jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun. Pinjaman jangka panjang lebih dari 3 tahun. Yang B. Surat berharga atau promes, SBI dan SBPU. Yang C. Penyertaan atau leasing, dan yang terakhir investasi dalam harta tetap. Yang berikutnya adalah kunci sukses pengelolaan bank. A. Perencanaan usaha strategis yang matang, tepat, dan jelas. B. Pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. C. Manajemen biaya yang efisien dan efektif. D. Manajemen kredit yang aman. E. Manajemen sumber daya yang profesional. F. Manajemen aktiva dan pasiva yang tangguh. G. Implementasi teknologi yang tepat guna. Dan yang terakhir H. Pemasaran yang agresif dengan orientasi pangsa pasar. Biaya dana bank. Menurut George Hempel tahun 1994, alasan bank perlu menghitung biaya dana yang digunakannya adalah: yang pertama, bank mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia di pasar. Yang kedua, perhitungan biaya dana yang akurat penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh atas aktiva produktifnya. Dan yang ketiga, jenis sumber dana yang dihimpun bank dan penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, dan risiko modal bank. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana. A. Struktur sumber dana yang dikelola bank. B. Tingkat bunga yang diberikan kepada deposan. Dan C. Ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan otoritas moneter. Pengaruh jumlah modal terhadap perolehan keuntungan bank. Yang pertama yaitu Return on Asset atau ROA. Rasio ini memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi total aset. Yang kedua ada Return on Equity atau ROE.
yaitu menginformasikan berapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi total equity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erna Erawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya dana. Jadi perhitungan biaya dana itu terdiri dari 3, yaitu cost of fund, cost of loanable fund, dan cost of money. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cost of fund. Pengertiannya adalah biaya dana sebelum diperhitungkan bersamanya ketentuan cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement. Terus untuk yang cost of loanable fund itu adalah biaya dana atau juga ketentuan reserve requirement. Dan untuk cost of money itu adalah jika kita cost of loanable fund ditambah dengan overhead. Jadi misalnya kita mempunyai cost of loanable fund itu sebesar 15,79%. Terus kita punya overhead-nya itu sebesar 4%. Jadi cost of loanable fund ditambah dengan overhead cost. Jadi hasilnya itu adalah cost of money-nya kita. Saya akan menjelaskan slide yang kedua, yaitu tentang reserve requirement. Reserve requirement itu merupakan persen tertentu dari jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Terus, jumlah ini disebut cadangan likuiditas wajib atau reserve requirement yang selalu harus tersedia di sisi aset neraca bank yang dicatat dalam poskas atau giro pada bank sentral. Ketentuan Bank Indonesia sendiri itu reserve requirement minimal 5%. Berikut ini adalah contoh tabel dari cost fund giro. Dalam tabel tersebut terdapat jumlah dana, jasa giro, dan biaya dana. Cost of fund sama dengan biaya dana dibagi dengan jumlah dana. Biaya dana adalah yang terdapat dari tabel itu adalah 7.918 dibagi dengan 143.172 dikali 100 sama dengan 5,53%. Dan berikut ini juga adalah contoh dari cost of fund deposito berjangka. Lah, kalau yang sebelumnya giro itu kan ada jasa giro. Kalau yang di deposito jangka tidak ada karena hanya ada jumlah dana, jangka waktu, tingkat bunga, dan biaya dana. Rumusnya cost of fund sama dengan biaya dana dibagi dengan jumlah dana. Biaya dananya yaitu 92.960. Kalau dibagi dengan jumlah dananya 815.440 dikali 100% sama dengan 11,40%. Jadi di sini adalah tabel total cost of fund dan cost of loanable fund. Dalam tabel tersebut terdapat sumber daya, jumlah daya, tingkat bunga, dan biaya dana. Rumusnya adalah total cost of fund sama dengan biaya dana dibagi dengan jumlah dana. Biaya dana yaitu 115.984 dibagi dengan 1.112.754 dikali 100% sama dengan 10,42%. Slide yang terakhir ini adalah penentuan tingkat bunga kredit, yaitu ada cost of loanable fund yang pertama, yang kedua adalah spread, yang ketiga adalah biaya overhead, dan yang keempat adalah premi risiko. Terima kasih.